Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wisnu, wali daripada Ananda Cecen Askar Al-Zarib dan Fatin Aida Zakia. Keduanya mereka lulusan dari SDIT Salsabila Baitur Rahman Prambanan. Alhamdulillah keduanya lulus dengan sangat membanggakan bagi kami kedua orang tuanya. Terbukti pada masa belajar di SDIT, yang pertama yang besar Ananda Askar dari sikapnya bergaul dengan terutama keluarga, keluarga di saat berkomunikasi diajarkan dengan cara-cara berbicara yang sopan santun sama orang tua, sangat membanggakan sekali. Kemudian dengan lingkup keluarga terdekat dari famili juga sering silaturahim, menunjukkan sikap takzim kepada kakeknya, terutama kakek neneknya, merasa bangga sekali sekolah di SDIT karena terbukti takzimnya kelihatan sekali. Saat makan, saat berbicara, saat minum, saat mendengarkan azan, dia bergegas segera untuk melaksanakan perintah sholat. Begitu juga Ananda Fatin juga sama, itu juga Ananda Fatin itu tertarik di SDIT karena keberhasilan melihat sikap kakaknya yang mungkin banyak temannya di situ, banyak kegiatan di SDIT. Kemudian adiknya selang 4 tahun pun dia ikut kakaknya di SDIT Baitur Rahman. Tanggung jawabnya tentang dirinya pribadi terbukti dengan tadi saat waktu sholat, saat ada TPA di kampung pun juga ikut kegiatan di sana. Kemudian juga sikap dengan adik-adiknya terbukti bisa memberikan contoh pada adik-adiknya. Kemudian dalam pengetahuannya di sekolah, saya juga merasa bersyukur lah ya dengan anak-anak yang tidak berusaha untuk saling meremehkan dengan sekolahan yang lain, artinya dengan sekolahan-sekolahan yang non SDIT gitu. Anak-anak saya ilmu pengetahuan banyak diajari pengetahuan-pengetahuan yang kadang tidak terlintas di benak saya, bahwa di situ ada kegiatan IT, ada kegiatan seni, ada kegiatan menyanyi. Bahkan anak saya yang kecil, anak saya yang nomor 2 si Fatin juga sangat terfasilitasi dengan pendidikan di sekolahan. Kemudian Ananda Askar ini juga dari kecil di SDIT Baitur Rahman, kebetulan dia punya bakat di musik ya. Jadi ikut kegiatan marching band, dan Ananda Askar itu pegang melodi. Bahkan sampai sekarang kemampuannya dari bidang musiknya itu sangat berkembang sekali sekarang. Sekarang sudah lulus dan sudah dari pondok, dikembangkan malah memiliki kemampuan yang sesuai dengan waktu di SDIT itu, karena dia pegang melodi sekarang udah bisa main keyboard meskipun dengan belajar sendiri. Artinya bakat yang di SD itu terfasilitasi, jadi saya merasa bersyukur. Dia juga prestasi daripada adiknya Fatin ini juga memiliki kemampuan di bidang berbicara. Jadi dia memiliki kemampuan membaca puisi, dulu sempat ikut lomba baca puisi. Terinspirasi dengan kakaknya yang ikut marching band, ikut lomba-lomba marching band, berulang kali mendapatkan juara. Bersyukur sekali dengan menemukan SDIT Baitur Rahman yang tempatnya dekat. Kemudian juga alhamdulillah ustadzahnya juga sangat bagus sekali, sangat familiar, sangat tanggung jawab, dan kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Sehingga sampai sekarang saya bisa merasakan anak saya sekarang udah lulus SMA ya. Itu sudah cara berpikirnya, kedewasaannya itu sangat terbantu sekali dengan pendidikan awal di SDIT Baitur Rahman. Begitu juga adiknya sekarang pengen sekali, karena di SDIT Baitur Rahman diajari cara bahasa Arab, belajar membaca tulis Al-Quran. Sekarang pengen sekali ikut di tahfidz gitu. Artinya sangat bersyukur dengan keberadaan anak-anak belajar di SDIT, dari kemampuan pendidikannya agamanya, alhamdulillah, kemudian memaksimalkan kegiatan potensi seni budayanya, menyanyi, berbicara, baca cerpen, puisi, terbukti dengan prestasinya di SDIT yang difasilitasi dengan diikutkan di lomba-lomba. Kemudian hari ini di kegiatan di kepemudaan ada semua, mereka menjadi kadang teman-temannya menjadi sangat memotivasi mereka. Alhamdulillah bersyukur sekali sekarang ada kegiatan di masjid, dia jadi leadernya di anak-anak remaja masjid. Saya bersyukur. Demikian kesan-kesan saya, mungkin ada kurang lebihnya, tidak terlalu melebih-lebihkan, seperti apa adanya yang saya rasakan sebagai orang tuanya. Dan keberadaan anak saya titipkan di SDIT Baitur Rahman Salsabila. Terima kasih sekali kepada kepengasuhan, kepada Bapak Ibu guru ustadzahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Aziza, wali murid dari Wildan Habibullah
Muhammad Askar Habibullah, Ahmad Zaki Habibur Rahman, dan Abdullah Raihan Habibi. Anak saya keempat-empatnya saya percayakan pendidikan dasarnya di SDIT Baitur Rahman atau SDIT Salsabila 1 Baitur Rahman. Hal-hal yang mendasari kami untuk kenapa mempercayakan anak-anak kami dalam hal pendidikan dasar di SDIT Salsabila Baitur Rahman, yaitu yang pertama tentu kita ingin menyelamatkan akidah, ya, dari sikap-sikap religius yang tersirat dari anak pertama yaitu Wildan. Itu Masya Allah sampai sekarang di usia 20 tahun, ya. Itu Alhamdulillah saya merasa kejujurannya saya tidak mempertanyakan lagi, okay. Terus untuk sikap religius Alhamdulillah pihak sekolah juga mengarahkan putra-putri kami untuk anak-anak saya, kebetulan laki-laki semua jadi putra-putra saya, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga keempat anak saya itu pun selepas dari SDIT Baitur Rahman melanjutkan di pondok pesantren, keempat-empatnya. Terus dari sisi kejujuran saya juga melihat mereka jujur, ya, dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kadang-kadang ada tawar-menawar. Misal anak saya memecahkan sesuatu, terus saya menanyakan, ini siapa ya yang memecahkan? Anak saya, ibu kalau jujur dimarahi apa enggak gitu. Ya, dia jujur gitu. Alhamdulillah itu hanya salah satu contoh kejujuran mereka, dan tanggung jawab juga. Alhamdulillah SDIT Baitur Rahman sudah melatih rasa tanggung jawab sejak dini, dari mulai mencuci alat makan sendiri, kemudian juga dalam hal tugas-tugas akademik, misal saat penelitian mereka juga dilatih tanggung jawabnya untuk membuat penelitian, sampai kalau belum mengumpulkan penelitian itu nilai belum keluar. Otomatis itu juga akan melatih sikap disiplin mereka. Jadi kalau sudah terlanjur dengan rasa tanggung jawab, maka akan timbul pula di sikap disiplin mereka. Dalam hal akademik, insya Allah saya juga tidak meragukan para guru, mereka itu berjuang luar biasa. Bahkan sampai sekarang saya tetap terkesan dengan guru-guru SDIT Baitur Rahman, pernah sampai sekarang saya terkesan sekali. Anak saya lomba, ada Pak Adi yang sampai nunggu sampai jam 11 malam untuk pembimbingan di gubuk kami ini. Alhamdulillah pada saat itu anak kami juga didorong untuk kemampuan berteknologinya. Dari 4 anak kami, 2 anak itu mengikuti lomba pembuatan model pembelajaran sains. Dua-duanya mendapat penghargaan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, ya. Jadi dua-duanya mewakili tingkat kecamatan untuk berlomba di kabupaten, dan anak yang nomor 2 alhamdulillah sempat masuk ke juara 2, ya. Masuk sebagai juara 2 tingkat kabupaten. Dan sangat kreatif. Jadi pembuatan alat peraganya itu bahkan membuat saya tercengang, oh ini anak SD kok sudah sampai seperti itu, membuat penghantar listrik dari buah-buahan yang mungkin selama ini dianggap tidak banyak manfaatnya, seperti belimbing bulu, terus buah markisa. Karena dengan latar belakang buah markisa di sekitar sini banyak sekali, maka diambil buah markisa juga untuk alat penghantar listrik, bahan-bahan elektrokimia penghantar listrik. Terus dalam bidang seni dan budaya juga SDIT mewadahi ada berbagai macam kegiatan seni yang dijadikan ekstra. Ada ekstra hadroh, ada juga ekstra nasyid, menggambar, melukis, kaligrafi dan sebagainya. Alhamdulillah anak kami juga pernah mewakili SDIT bersama rombongan untuk mengikuti lomba seni hadroh di Jawa Timur.
Terus kreativitas, saya menganggap mereka sangat kreatif. Ketika memberikan tugas, itu memberi kebebasan anak-anak untuk berkreasi. Sebagai contoh, ketika ada tugas membuat lampu leplok, itu anak-anak berkreasi membuat lampu itu dalam bentuk seperti lampu lalu lintas. Jadi dibuat trek levit, terus dibuat lintasan dan sebagainya. Dan macam-macam kreativitas anak-anak yang dipancing oleh Bapak Ibu guru dari SDIT Baitur Rahman. Terus mereka juga pandai berkomunikasi karena memang SDIT Baitur Rahman itu bagi saya itu berbasis pada pecinta anak. Okay. Jadi psikologi anak benar-benar dipakai sehingga mereka mudah sekali berkomunikasi dan berkolaborasi tentu saja. Dari keempat anak saya itu semuanya memiliki belajar kelompok yang mereka kelompok mereka itu akan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Misal kalau ada PR, terus ada tugas kelompok seperti membuat keramik pot-pot dari koran bekas, terus juga membuat penelitian. Waktu itu anak saya membuat penelitian perkembangan dan pertumbuhan kecambah kacang hijau. Itu juga dibuat laporan lengkap seperti orang kuliahan, itu ada latar belakang masalah, ada data, ada analisis dan sebagainya. Ya, alhamdulillah dengan gemblengan seperti itu dari keempat anak kami, saat ini yang dua anak kami, anak nomor 1 dan nomor 2 itu sudah menempuh bangku kuliah. Yang pertama, kebetulan yang pertama di pendidikan teknik mesin UNY dan diterima juga di teknik mesin UGM untuk tahun ini. Walau alam nanti akan bagaimana jalurnya. Terus yang kedua juga alhamdulillah diterima di teknik informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga diterima sebagai penerima beasiswa di Universitas Siber Muhammadiyah. Oke. Jadi dengan gemblengan dari awal itu memberikan dorongan-dorongan untuk berkembang kreativitas dan keinginan untuk memajukan teknologi. Dan mereka juga tetap ingin melanjutkan atau istiqomah dalam menjaga nilai-nilai religiusnya. Jadi anak-anak saya yang pertama ketika di Pondok Tahfidz mendapat 5 juz, hafalan 5 juz, anak nomor 2 22 juz, anak nomor 3 sekarang masih proses di pondok pesantren 6 juz di kelas 2 SMA atau kelas 11 SMA di SMA Ibnu Abbas Klaten, dan anak nomor 4 sudah mencapai 5 juz di SMP Tahfidku Yogyakarta. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas perjuangan Ustadz-Ustadzah dari SDIT Salsabila Baitur Rahman yang sudah sedemikian rupa dengan segala pengorbanannya, pengorbanan waktu, pengorbanan jiwa, pengorbanan raga. Saya kadang-kadang merasa, ya Allah, betapa luar biasa mereka. Kebetulan kami juga berprofesi sebagai guru. Ketika saya membandingkan kerja saya dengan kerja Ustadz-Ustadzah di SDIT Baitur Rahman, saya merasa masih jauh. Kesabarannya luar biasa. Mungkin sedang istirahat, ada WA masuk. Ustadzah tolong sampaikan anak saya nyebutnya jam sekian. Padahal waktu itu mungkin Ustadz-Ustadzah baru mau duduk istirahat. Tapi demi putra-putri anak didik mereka mungkin mengorbankan waktu-waktu istirahat. Mungkin juga pada saat mau istirahat ada putra-putri yang nangis atau apa, biasa anak-anak kecil seperti itu. Mereka dengan telaten, dengan sabar membimbing, menghibur putra-putri mereka. Doa kami semoga Ustadz-Ustadzah SDIT Baitur Rahman semoga senantiasa dikaruniai kesehatan, kesabaran, keistiqomahan,
keikhlasan, dan semoga Allah senantiasa mengganti jerih payah mereka dengan sesuatu yang lebih barokah, lebih banyak, dan dikaruniai putra-putri yang soleh-solehah semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai testimoni wali murid dari anak-anak kami yang sudah saya percayakan di SDIT Baitur Rahman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.